Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, alhamdulillah, sama-sama kita muliakan daripada keluarga besar almarhum Bapak Endang Suherman, dan juga yang kita sama-sama memuliakan para habaib, para dzurriyyat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirul kiram al-habib Husain As-Segaf, al-habib Shalih Al-Habsyi, al-habib Segaf As-Segaf, dan juga para habaib yang lainnya, dan juga para asatid yang ada di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah fi taatillah wa rasulah. Begitu juga dari segenap hadirin hadirat, mudah-mudahan semuanya yang ada di tempat ini yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya kesalahan diampuni oleh Allah, yang sakit disehatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua hidup dalam keadaan baik, wafat dalam keadaan baik, dan dikumpulkan bersama manusia terbaik di dalam surga yang terbaik. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kehidupan dan kematian. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hidup tak pernah mati. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada Allah, kepada hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memperjuangkan kita, mengarahkan kita, menuntun kita untuk menjadi manusia terbaik, hamba terbaik, hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan baik, dan bisa mengucapkan kalimat terbaik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, saat ini kita kumpul sama-sama diundang oleh saudara kita untuk menghadiri daripada 100 hari atas wafatnya seorang hamba Allah, yang mana malam ini adalah malam pengingat buat kita. Saat ini kita hadir saudara kita yang wafat, mungkin besok lusa kita yang akan menyusulnya, sehingga persiapkan daripada persiapan terbaik untuk menjemput husnul khatimah. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kafa bil mauti ba'idhah. Cukup sebetulnya dengan kematian itu menjadi nasihat. Sebetulnya nggak perlu ada ceramah. Dengan kita hadir kematian, kita hadir haul, kita hadir tahlil, kita hadir takziah, itu cukup jadi nasihat. Sehingga ini menjadi nasihat yang betul-betul harus bisa masuk ke dalam hati kita, mengingatkan kita satu waktu kita akan wafat, dan bagaimana wafat yang akan kita dapati, sehingga kita persiapkan dari saat ini untuk mendapatkan husnul khatimah. Ada yang mengatakan Sayyidina Hasan al-Basri, dan ada yang mengatakan Sayyidina Ibrahim bin Adham. Satu waktu beliau didatangi oleh ahlul Basrah, orang-orang Mesir. Kemudian orang-orang Mesir ini mengatakan, wahai imam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu berjanji di dalam firman-Nya, ud'uni astajib lakum, mintalah akan aku beri. Sementara kami meminta kepada Allah atas hajat kita, doa kita, munajat kita, tapi ternyata belum ada yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah Allah mengingkari janji? Lalu kemudian dijawab oleh beliau, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ngingkarin janji. Tetapi ada beberapa hal yang kita lakukan yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah, yang menyebabkan doa kita mardud, ditolak oleh Allah, atau yang menyebabkan doa kita bainas sama'i wal ard, terkatung-katung. Apa itu? Yang pertama, kita mengatakan Allah sebagai Tuhan kita, tapi kita tidak taati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mengatakan cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tapi sunnahnya tidak kita hidupkan. Yang ketiga, kita mengatakan setan sebagai musuh kita, tapi nyatanya kita berkawan akrab dengannya. Yang keempat, kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak amalkan isi kandungannya. Yang kelima, kita mengatakan ingin sekali masuk ke dalam surga, tapi malah nyatanya kita menjauh dari surga. Yang keenam, kita mengatakan takut akan neraka, ingin menjauh dari neraka, tapi nyatanya ternyata kita berlari hanya untuk masuk ke dalam neraka dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kita menghadiri daripada kematian seseorang, tapi kita tidak mengambil ibrah pelajaran dari itu. Dan kemudian yang berikutnya, yang menyebabkan doa-doa kita mardud, ditolak oleh Allah atau tidak diterima, karena kita banyak sibuk dengan aib orang lain, kita lupa dengan aib diri kita sendiri. Nah, dari perkara-perkara itulah yang menyebabkan ternyata doa-doa kita belum diijabah oleh Allah. Itulah penyakit-penyakit yang menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah. Dan salah satunya, kematian tidak menjadikan kita memiliki asar, bekas dalam diri kita, bekas di dalam hati, gak menjadi tamparan keras dalam hidup kita. Seakan-akan kita berpikir kita hidup akan panjang, masih panjang umur, berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Bukankah kita diingatkan fal mautu atin an gharib kullu lahu minhun nasib, kematian itu semakin dekat dan pasti semua akan merasakan yang namanya kematian. Fir'aun itu penguasa di zamannya, orang paling kaya, sendalnya aja dari emas, bukan swallow kayak kita, sendalnya emas, jalannya digotong, dijaga ketat, kuatnya luar biasa itu Fir'aun. Tapi kalau udah yang datang malaikat Israel nggak bisa kemana-mana. Kalau yang datang daripada malaikat pencabut nyawa, dia nggak bisa ngelawan. Kemudian kalau kita bicara kalau jabatan tinggi panjang umur, ternyata Fir'aun enggak. Oh, kalau misalnya orang baik panjang umur, belum tentu juga. Yang namanya kematian itu misteri. Umur itu nggak ada yang tahu, itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan umur seseorang. Ada orang yang bertahun-tahun sakit, kayak pangeran Arab tuh yang viral, dia mati belasan tahun, dia itu koma belasan tahun antara mati dan hidup, tapi nggak mati-mati. Jadi artinya penyakit belum tentu menjadi penyebab matinya seseorang, dan sehat belum tentu menjadi penyebab panjang umurnya seseorang. Banyak orang matinya dadakan juga. Dan juga Allah Ta'ala ketika mematikan seorang hamba, gak menunggu hamba itu jadi baik, gak menunggu hamba itu taubat, tapi bertobatlah kepada Allah untuk menjemput yang namanya kematian. Bertobatlah kepada Allah untuk menggapai husnul khotimah. Rasul saja, Nabi terbaik, wafat, loh kok kita gak mau wafat? Maka oleh sebab itu, ayo sama-sama kita belajar untuk mendapatkan husnul khotimah. Kita ini nggak terlepas dari pantauan malaikat-malaikat pencabut nyawa. Maka jangan pernah merasa aman seakan-akan kita hidup panjang umur, sehat walafiat. Jangan. Satu waktu kita akan meninggal dunia, satu waktu kita akan wafat, satu waktu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga dalam 100 hari ini, bentuk birrul walidain seorang anak kepada orang tuanya yang wafat. Bentuk birrul walidainnya seorang cucu kepada kakeknya yang wafat. Bentuk baiknya, pedulinya daripada seorang saudara kepada saudaranya yang meninggal dunia. Sehingga mereka orang-orang yang wafat menunggu kiriman. Tapi bedanya kalau kita jauh sama saudara, yang kita tunggu kirimannya berupa uang atau makanan. Berbeda dengan orang-orang yang sudah berbeda dimensi, berbeda alam. Mereka nggak nunggu kiriman daripada berupa harta dan juga makanan, tapi mereka menunggu berupa doa dan juga harapan. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan mudah-mudahan almarhum almarhumah semua dari keluarga besar kita yang wafat dijadikan daripada kuburnya raudhah min riyadil jannah, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah.
Kalau kita bicara tentang birrul walidain, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbakti kepada orang tua itu berbarengan dengan perintah Allah tentang tauhid dan ibadah. Sehingga Allah menyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dan berbaktilah kepada orang tua. Ketika perintah berbakti kepada orang tua dibarengi dengan perintah tauhid, dengan perintah ibadah, perintah yang begitu penting, sehingga perintah birrul walidain juga nggak kalah penting. Kita pernah dengar satu kisah daripada Al-Imam Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau itu ahli ibadah. Satu waktu ketika beliau ibadah didatangi sama malaikat yang menyerupai manusia. Kemudian malaikat ini bilang, wahai Syekh Abdul Aziz, saya pengen ngasih kabar, saya pengen kasih bocoran, saya udah diizinin sama Allah. Kemudian ditanya, apa itu? Lalu kemudian malaikat ini mengatakan, sesungguhnya aku melihat namamu Allah Ta'ala tulis bin ahlin nar, penghuni neraka. Syekh Abdul Aziz mendengar takdirnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka, sedikit pun tidak bergeser daripada ketaatannya kepada Allah. Beliau mengatakan, masalah sorga dan neraka bukan urusan kamu wahai malaikat, dan bukan urusan saya, itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ibadah bukan karena sorga dan neraka, aku ibadah karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah menempatkan kepadaku, di situ Allah ridho, saya terima. Allah menempatkanku di dalam sorga, yang penting Allah ridho, saya terima. Allah menempatkanku di dalam neraka, yang penting Allah ridho, saya akan jalani. Begitu lapang dadanya, begitu tunduk dan patuhnya, begitu terima tentang takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau yang datang malaikat ngasih kabar ahli nar, dia punya hati legowo. Ini beliau ibadahnya nggak kurang, makin rajin. Lah kalau kita lagi ibadah malaikat datang, Jang, saya lihat kamu ahli nar, apa yang dilakuin sama si Ujang? Dah mending sekalian gaplek. Udah sholat mati-matian, udah puasa masih ahli nar juga, mending sekalian judi. Kalau kita gampang putus asa, karena ibadah kita sama ibadahnya orang soleh beda. Kalau kita orang awam, kalau ibadah ditanya, kamu ibadah kenapa? Pengen masuk surga. Kamu ibadah kenapa? Karena takut dari neraka. Itu ibadahnya orang awam. Tapi beda ibadahnya orang soleh. Mereka ibadah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelasnya orang-orang soleh. Nah, mudah-mudahan kita bisa tuh naik kelas, masuk kelompok orang-orang soleh, ibadah untuk ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Habib Ali Habsyi beliau mengatakan apa? Saya pengen masuk surga bukan karena kenikmatan surga, yang saya inginkan dari surga karena di dalamnya ada Sayyiduna Muhammad. Lalu kemudian kembali ini malaikat, beliau melanjutkan ibadah. Gak lama datang lagi. Kemudian malaikat mengatakan, saya bawa kabar up to date, kabar terbaru. Apa? Allah Ta'ala merubah ternyata. Tadi ahli nar, sekarang ahli jannah. Jawaban yang sama dari Syekh Abdul Aziz, beliau mengatakan, urusan surga neraka bukan urusan kamu dan saya, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah menempatkan, di situ Allah ridho, saya pun ridho. Lalu kemudian Syekh Abdul Aziz tanya, tapi ngomong-ngomong kalau boleh tahu, kenapa Allah Ta'ala menulis namaku ahli nar kemudian merubahnya menjadi ahli jannah? Apa alasannya? Maka malaikat mengatakan, ya, Allah menulis ahli nar kemudian dirubah menjadi ahli jannah karena melihat ketulusanmu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kenapa aku min ahli nar ditulis menjadi penghuni neraka? Apa kesalahanku? Malaikat menceritakan, waktu dulu usiamu masih belasan tahun, kemudian kamu di kamar, kemudian kamu dengar langkah kaki ibumu untuk menuju ke tempatmu, untuk nyuruh kamu ada hajat sama kamu. Kamu pura-pura tidur, kamu pejamkan mata untuk supaya tidak mendapatkan perintah dari orang tuamu, menghindari perintah orang tuamu. Gara-gara kamu pejamkan mata, pura-pura tidur, Allah Ta'ala tulis namamu min ahli nar. Ini orang tuanya nggak marah ketika masuk ngelihat anaknya, oh dikira tidur, oh tidur ya udah nggak jadi, nggak marah. Tapi karena membohongi orang tua, Allah murka. Dan saya berani pastikan, kita dulu pernah ngelakuin.
Tapi mudah-mudahan orang tua kita maafin. Dan yang belum minta maaf, buru-buru minta maaf. Yang masih ada sama orang tuanya, minta maaf sama orang tuanya. Kita udah terlalu banyak nyakitin hati orang tua kita. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Kita masih punya orang tua, masih beruntung, masih punya sorga. Jangan sampai orang tua kita sakit hati, jaga baik-baik. Kalau udah nggak ada, nangis kita. Bingung bagaimana cara pengen minta maaf sama orang tua kita. Jangan sakitin. Jadi anak yang bakti sama orang tua. Karena yang namanya perlakuan anak kepada orang tua itu akan menjadi hukum karma. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, birru abaukum tabirrakum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan bakti kepadamu. Sehingga dengan hadis ini para ulama memberikan beberapa penafsiran, penjelasan. Orang yang bakti sama orang tua, yang pertama Allah Ta'ala bakal kasih rezeki dia buat menikah. Yang kedua Allah Ta'ala berikan kepada dia untuk mendapatkan daripada pendamping hidup. Yang ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk dia pasti dikasih keturunan. Dan bukan hanya keturunan, keturunan yang soleh kalau dia bakti sama orang tua. Jadi ada satu orang datang sama satu ulama, guru saya ini udah menikah, belum punya anak, belum punya keturunan, maka diminta amalan apa? Maka oleh ulama ini dikatakan, baktilah kamu kepada orang tuamu, karena janjinya Rasul, orang yang bakti sama orang tuanya akan mendapatkan keturunan yang bakti kepada dia. Ini udah jelas, paling paten, paling mujarab deh. Kalau misalnya belum punya jodoh, susah dapat jodoh, baktinya ditingkatin sama orang tua. Ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Ini menjadi satu hal yang harus kita pahami baik-baik. Bagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang kemarin dihaulin di Solo dan juga di Sewun, beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan, sesungguhnya apa yang aku miliki semua ini punya ibuku. Semuanya bukan punyaku, semuanya bukan aku merasa memiliki, tapi semua punya ibuku. Dan andai kata ibuku membawa aku ke pasar, kemudian mengatakan aku sebagai budaknya untuk dijual, aku ridho, aku terima, yang penting ibuku senang, dan aku akan mengaku aku adalah budaknya. Begitu besar cintanya kepada orang tuanya, mengharapkan keridhaan orang tuanya. Ini sepangkat Habib Ali Habsyi, orang wali, orang soleh, orang hebat, orang yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul dan dicintai oleh Allah dan Rasul, masih menganggap dirinya adalah seorang budak dari orang tuanya. Kadang-kadang orang zaman sekarang baru punya kerjaan dikit udah songong sama orang tua, baru punya penghasilan dikit udah songong sama orang tua, ngeliat orang tua udah kayak ngeliat pengemis. Hati-hati ya ikhwan, kita ini sukses gak terlepas dari doa orang tua kita, bukan dari usaha kita. Kita usaha makmur, kita usahanya sukses, kita punya jabatan, kita punya ini, kita punya itu, semua tidak terlepas dari doa orang tua kita. Anda tidur, tapi orang tuamu tengah malam memakai daripada mukenanya yang sudah lusuh, ada di atas sajadah, dia sholat tahajud, dia doakan. Yang didoakan nama orang tua bukan dirinya, tapi anak-anaknya. Kita belum tentu doain orang tua kita, tapi orang tua kita pasti doain anak-anaknya. Nah maka oleh sebab itu jangan sakitin hati orang tua kita. Jangan sakitin hati-hati mereka, hati-hati. Kita kalau punya musuh siapapun, kita nggak usah mundur, terus maju hadepin, nggak ada masalah. Tapi kalau musuh kita orang tua, udah taslim ente, nyerah. Nah banyak orang zaman sekarang ini mengalahkan kedudukan orang tuanya, kalah dengan istrinya. Takut yakitin hati istri, takut nyinggung hati istri, takut istrinya ngambek, dikurang ajar sama orang tuanya. Dan itu banyak zaman sekarang, hati-hati. Sampai Habib Ali Habsyi mengatakan apa? Kehancuran seseorang ketika dia kurang ajar kepada orang tuanya demi dia taat kepada dan tunduk kepada istrinya. Hati-hati. Jangan sampai dulu sebelum kita nikah kita masih bujangan, sama orang tua ta'zim, sama orang tua hormat, sama orang tua betul-betul bakti. Ketika udah punya istri kurang ajar sama orang tua. Hati-hati. Hati-hati, na'udzubillah min dzalik. Lihat bagaimana baktinya seorang Al-Imam Syafi'i kepada ibunya. Imam Syafi'i disuruh cari ilmu, belajar dan dakwah. Kemudian tanya sama ibunya, kapan saya bisa pulang? Kata ibunya, nanti saya kasih kabar. Beliau dakwah cari ilmu sampai dia itu menikah, sampai punya anak, sampai jadi ulama besar. Sampai jadi ulama besar. Sampai udah tua, sama ibunya belum dikasih izin pulang.
Dan dia nggak berani pulang. Dia mengatakan masih di Irak, ada yang mengatakan udah di Mesir. Sampai tua. Lalu kemudian ada satu ibunya di Mekah. Satu waktu datang satu orang, kemudian ke kota Mekah diceramah. Ibunya hadir dalam kegiatan itu. Ketika diceramah dikit-dikit, qala syekhi asy-Syafi'i, qala syekhi asy-Syafi'i, berkata guruku Imam Syafi'i, berkata guruku Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, berkata guruku begini-begini. Terus itu yang diucapkan. Ucapan gurunya yang disampaikan kepada jamaah. Kemudian selesai acara, ibunya tanya, kamu kenal dengan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i? Ya, saya kenal, itu guru saya, orang hebat di tempat saya. Oh ya sudah, sampaikan salam sama dia bahwasannya sudah diizinkan untuk kembali. Pulang ini murid bertemu dengan gurunya, kemudian dia bilang, guru, ada satu wanita datang menghampiri saya, kemudian bertanya tentang engkau, lalu kemudian hanya pesan ini yang harus aku sampaikan kepadamu, kata ini perempuan, engkau telah diizinkan untuk kembali. Girang Imam Syafi'i kemudian mengatakan kepada muridnya, ketahuilah yang bicara itu ibuku. Girang Imam Syafi'i. Kemudian akhirnya tersiar kabar bahwasannya Imam Syafi'i pengen pulang kampung, pengen bertemu sama orang tuanya yang sudah berpuluh-puluh tahun, begitu rindu yang sudah mendalam dalam hati Imam Syafi'i. Maka diutus daripada satu orang untuk menuju kepada ibu Imam Syafi'i buat ngasih kabar Imam Syafi'i lagi pengen berangkat. Itu saking girangnya Imam Syafi'i, kabar tersiar Imam Syafi'i pengen dimusafir, pengen jalan, pengen hijrah, pengen ke rumah ibunya. Itu orang-orang kampung ada yang bawain makanan, bawain harta, bawa ini, bawa itu, macam-macam, sampai banyak bawaan. Itu yang namanya utusan sampai di tempatnya ibunya Imam Syafi'i, kemudian ngasih kabar Imam Syafi'i udah siap untuk bergerak. Kemudian tanya ibunya, apa yang dibawa? Bu, perbawaannya banyak, bekalnya banyak. Banyak orang ngasih, bawa ini, bawa itu, bawa makanan, bawa harta, bawa macam-macam dibawa. Semuanya dibawa. Kemudian ibunya titip pesan bilang sama Imam Syafi'i, bilang, pintu tertutup kembali, jangan pulang. Tertutup kembali pintunya. Datang itu utusan, kemudian bilang begitu, sedih Imam Syafi'i. Kemudian Imam Syafi'i paham, adz-dzaka yakfi bil isyarah, orang cerdas dengan isyarat paham. Dan Imam Syafi'i adalah orang yang jenius, memang cerdas. Dari seorang ayah yang baik dan dari seorang ibu yang baik, maka lahirlah anak yang terbaik. Kemudian Imam Syafi'i mensedekahkan semua barang-barang yang dia dapati, disedekahin semua ke fuqara wal masakin sampai nggak tersisa. Kemudian bilang sama utusan, bilang sama ibuku, semua harta sudah aku sedekahkan dan aku pulang membawa ilmu. Ketika sampai ke tempat ibunya, kemudian dibilang, sampaikan kepada Imam Syafi'i bahwasannya pintu rumah telah terbuka kembali, karena itu yang aku harapkan, pulanglah dia dengan membawa ridho Allah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakti sama orang tua. Lihat bagaimana sosok Imam Syafi'i, dari orang tua yang baik lahir anak yang baik. Di dalam catatan riwayat, ayahnya Imam Syafi'i, Imam Idris, beliau itu adalah seorang yang wara', ulama besar. Diceritakan waktu lagi jalan di pinggir sungai lapar. Kemudian ada yang mengatakan apel, ada yang mengatakan delima. Diambil sama dia, dimakan. Karena lagi lapar. Kemudian dia berpikir, dihantui pikiran bahwasannya ini delima nggak mungkin, nggak ada yang punya. Pasti ada yang nanam, pasti ada yang punya. Sehingga dia makan makanan syubhat, antara halal dan haram. Sementara sebetulnya hukumnya ya jadi halal aja, udah dibawa arus. Maka dia telusuri itu sungai sampai dia ngelihat ada satu pohon yang menjorok ke sungai, dan dia yakini bahwasannya dari situ. Kemudian dia cari siapa pemiliknya. Oh, ada orang tua di situ tuh, dekat situ ada rumah punya orang tua. Kemudian datang daripada Imam Idris ini mengatakan, sesungguhnya aku menemukan buah begini dan aku telusuri, jalannya panjang jauh. Aku telusuri ternyata sampai di sini, aku mengharapkan ridhomu karena aku baru makan buah itu yang punyamu. Lalu kemudian orang ini mengatakan, ini orang bukan orang sembarangan nih, yang punya buah nih ngomong. Ini orang bukan orang sembarangan, pasti ilmunya tinggi, pasti orang soleh. Kenapa? Cuman masalah buah doang. Sampai begini dia tanggung jawabnya. Kemudian dites, boleh kamu pengen dapat ridhoku gara-gara makan buah itu? Baik, aku ridho dengan catatan kamu kerja tanpa digaji 2 tahun.
Pokoknya disuruh kerja, dia mengatakan 2 tahun. 2 tahun kamu kerja nggak digaji, apa kata dia? Saya terima, baik, deal. Kerja 2 tahun nggak digaji, cuman buat bayarannya cuman 1 buah doang. Dia kerja ikhlas, tulus, rajin. Lalu kemudian ngelihat, oh ini nggak bisa disia-siakan nih orang. Ini sosok anak muda yang begini udah langka. Lalu kemudian ini orang tua ketika selesai 2 tahun, dia bilang, Pak, saya udah kerja 2 tahun, saya udah nurutin. Sekarang saya minta ridhonya. Udah boleh diridhoin belum? Apa katanya orang tua? Oh belum. Ada syarat yang terakhir apa? Kamu harus menikah dengan anak saya bisu, anak saya nggak bisa jalan, anak saya nggak bisa ngeliat, anak saya nggak bisa dengar. Nggak pikir panjang, yang penting dapat ridho. Saya terima. Akad nikah nggak pakai lihat, akad. Dia selesai menikah, kemudian dibilang tuh kamarnya, kamar pengantin. Masuk ke kamar itu dia ketemu sama satu perempuan yang cantik jelita, kemudian mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Tadi ini mertuanya yang ngomong nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa dengar, nggak bisa lihat juga. Anak saya bisu, tapi dia bisa jawab. Dilihat tangan lengkap, kaki lengkap. Wah, salah kamar jangan-jangan nih. Keluar lagi bilang sama Pak, ini kamar yang mana? Saya kayaknya salah kamar. Saya punya anak cuma 1. Kalau kamu udah ketemu ya itu berarti. Loh ini kok beda? Maka bapaknya bilang, iya anak saya bisu karena anak saya tidak pernah ngomongin orang, gak pernah keluar dari mulutnya perkataan daripada omongan yang haram. Anak saya buta karena anak saya tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Anak saya tuli karena tidak pernah mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Anak saya tidak punya kaki karena tidak pernah berjalan daripada jalan yang diharamkan oleh Allah. Anak saya tidak punya tangan karena anak saya tidak pernah mempergunakan tangannya di jalan Allah yang haram. Gak pernah menjalankan tangannya di jalan-jalan yang haram, selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan ini ternyata wanita soleha. Menikah dan lahirlah seorang anak bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Syafi'i. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, orang tua yang sukses bukan orang tua yang ketika wafat ninggalin daripada tanah yang luas, kendaraan yang mewah, rumah yang mewah. Bukan itu orang tua yang sukses, tapi orang tua yang sukses yang meninggalkan putra putri yang soleh dan soleha. Tanah yang ditinggalkan bisa habis dijual, kendaraan yang ditinggalkan bisa hancur kemakan zaman, rumah yang ditinggalkan bisa jadi perpecahan antar saudara. Tapi anak yang soleh yang ditinggalkan, maka tangannya setiap malam akan terangkat dan setiap waktu terangkat mendoakan orang tuanya yang telah wafat meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan anak-anak keturunan yang soleh dan soleha, dan mudah-mudahan daripada setiap doa-doa kita semuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya manusia itu semua amal ibadahnya terputus illa min thalas, kecuali dari 3 sumber, yaitu apa? Ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang manfaat, lalu kemudian yang kedua shadaqatun jariyah, yang ketiga waladun soleh yata'ulah, yaitu daripada sedekah yang terus berjalan, dan juga anak yang soleh yang selalu berbakti kepada orang tuanya. Nah, mudah-mudahan 3 perkara ini sebelum kita wafat kita sudah tanam dari sekarang. Yaitu yang pertama ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Gimana cara nanamnya? Gak usah jauh-jauh dari luar. Kita kalau punya anak, usahakan anak kita belajar Fatihah sama kita, jangan kasih orang lain. Belajar sholat dari kita, jangan kasih orang lain. Ente yang ngajarin sebagai bapak, sebagai ibu, dia yang ngajarin baca Fatihah, dia yang ngajarin sholat. Sampai anak itu bisa baca Fatihah, bisa sholat, bisa baca Quran, huruf hijaiyah dari tangan orang tuanya, sehingga ketika anaknya baca Quran, baca wirid, baca zikir, sholat, ibadah, orang tuanya dapat pahala. Itu yang disebut daripada ilmu yang tafa'u bihi. Dan anaknya kalau bisa ngajarin orang nanti tambah lagi pahala-pahala. Kemudian shadaqatun jariyah, dari sekarang bantu-bantu kalau ada musola, ada masjid yang butuh bantuan, bantu. Nggak harus kita bawa 1 truk batu, nggak, 1 batu ngebantu udah cukup. Sebetulnya yang penting ada andil kita. Cuman ya keterlaluan kalau bawa ke situ 1 butir batu kerikil, keterlaluan, pelitnya naudzubillah dia. Kemudian apa yang terakhir? Bikin anak kita jadi anak yang soleh, solehah, sehingga kita wafat kita udah punya aset. Kita wafat kita udah buka rekening akhirat, sehingga kita wafat dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan mendapatkan husnul khatimah.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.